masih ada khotem entah gimana. Ini masih ada. Yang saya rasakan sih masih ada. Masih kuat banget energi tersebut pemirsa. Karena bentuknya mingkem, jadi kijing bungkem. Ini bentuk sebuah kijing seperti batu kiok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang ada di rumah, jumpa lagi dengan Ki Loreng Tegal. Di sini Ki Loreng akan bertanya pada saudara kita Mas Nur, ya konon ceritanya luar biasa, mendirikan sebuah rumah di sini, sedangkan lokasi di sini luar biasa angkernya. Ya, saya akan menanyakan sesuatu kepada Mas Nur. Tekad dan keberaniannya luar biasa, perlu diacungi jempol pemirsa. Saya akan menanyakan sesuatu pada Mas Nur, misi dan misinya, kenapa sampai berani mendirikan rumah yang luar biasa, yang warga sini pada cerita luar biasa angkernya. Tapi disinilah Allah selalu menanam kebaikan pada setiap umatnya, memberikan keberkahan pada semua umatnya. Tinggal manusianya saja yakin dan yakin. Gak ada kata berat bagi umat kalau mau berusaha. Itu pasti dikasih jalan. Nah, ini saudara kita Mas Nur dan ini Mas Agus. Gimana Mas Nur pertama awal dan tekad jenengan mendirikan sebuah rumah, sedangkan rumah di sini kan lokasi sini saya ngontrol sendiri, memang luar biasa angkernya. Ada rasa takut, pasti ada rasa berani, karena jenengan sampai bisa mendirikan berarti ada tekad keberanian. Itu yang saya acung jempol. Lah, kisah-kisahnya sebelum mendirikan tuh awalnya gimana Mas Nur? Ya dulunya sih kata sesepuh orang tua-tua sini, di sini memang angker. Dulunya di sini kebun belantara, nggak ada orang berani menjamak lingkungan sini. Cuman begitu juga kan saya pasrah sama yang kuasa lah. Amin. Akhirnya saya memberanikan diri membangun rumah di sini. Terus setelah dibangun pun dengan kenyataan apa yang diceritakan oleh sesepuh nenek nyata dengan bukti. Iya, benar. Saya sendiri sering melihat, merasakan energi negatif yang masuk ke rumah, bahkan sampai anak-anak saya pernah awal-awalnya nempati di sini juga kadang kayak dihantui, diganggu, istilah penghuni sini. Iya. Cuman dengan tekad bulatnya saya, nyampe saya berusaha lah ikhtiar sama orang-orang yang kiranya bisa mendalami ilmu tersebut. Alhamdulillah saya mendapatkan orang buat rentalisir, intinya buat namanya rumah saya sendiri. Dan sering ada penampakan banyak kan makhluk apa sini Mas? Ya kalau di sini kebanyakan semua ada Pak, semua makhluk ada. Genderuwo, terutama yang sering menampakkan genderuwo, pocong, kuntilanak, itu yang sering. Bahkan istri saya sendiri sering dengerin rintihan, iya, tangisan kunti. Bahkan menampakkan waktu dulu di kamar mandi sering menampakkan pocong, kadang genderuwo. Cuman gimana lagi, karena udah terbiasa, akhirnya istri saya memberanikan diri. Nggak punya rasa takut ya? Iya, alhamdulillah saya teketin sendiri. Terus kayak gitu juga saya dapat dorongan dari orang-orang yang saya kasih wejangan-wejangan, saya jalani, yang akhirnya ya menampakkan tapi tidak mengganggu keluarga. Yang akhirnya sampai sekarang. Cuman di kala hari-hari tertentu tetap masih ada yang menampakkan. Kayak dinamik pocong, apa istilah genderuwo masih ada. Tapi suara-suara lain pun masih menghantui tetap. Cuman sekarang juga udah nggak masuk ke rumah, paling sekitar lokasi ya. Keluar. Ya kata Mas Agus pernah main ke rumahnya Mas Nur. Mas Nur nggak ada, tapi nampakkan itu makhluk apa Mas? Ya, wah, ya pernah saya kesini
Ya orang yang nggak ada kayak ada suara. Ya saya telepon, setelah ditelepon orangnya lagi nggak di rumah, jadi suaranya Semuanya Mas ada Nur. di rumah. Rumahnya suara Mas Nur. Iya. Ya nggak berani ya pulang lagi Pak. Karena Pulang ya lagi. apa kurang yakin ya. Nah selama bangun di sini ngapurane Mas Nur, memang benar. Kalau kita takut, kita tidak bisa ada perubahan. Iya. Dan kalau kita yakin kita bisa, saya pasti Allah ngasih perubahan. Nah, dengan adanya ini, jadi merasakan ya gitu enggak Mas? Merasakan dari awal-awalnya merasakan. Cuman saya kan berusaha semaksimal mungkin. Sebab saya sudah tegak menepati ini ya harus bertanggung jawab saya apapun yang terjadi resiko saya. Tapi di situ kan walaupun sampai sekarang pun di hari-hari tertentu kayak dene hari miswake malam kliwon lagian kalau habis hujan itu pasti menampakkan luar biasa menampakkan. Bahkan ular yang sebesar wit kelapa itu juga sering menampakkan dari arah utara. Iya, ujung situ. Yang seperti kayak kemarin saya mimpiin ada apa seperti emas di situ, tapi resikonya kalau kita mengambil risikonya berat, nyawa. Itu pun udah pernah menghantui saya, masalah yang tunggu situ, masalah emas yang 1 peti itu sama uang yang bantalan juga ada di sekitar dapuran itu. Yang tunggu itu naga. Iya, yang situ ya benar. Yang tunggu naga. Lah ngapurane Mas Nur, anak kalau kadang-kadang hari-hari malam ini sering dia main di luar sini, berani enggak kayak anak sering main, cuman kemungkinan besar karena udah tahu makhluk astral yang di sini udah tahu bahwa ini udah penghuni sini, akhirnya agak kurang mengganggu ya. Lah katanya jenengan ngapurane dari teman saya, jenengan sering dapat wangsit atau petunjuk, kadang diberi sebuah pusaka, apa itu betul? Betul. Terutama saya dapat wangsit, saya tawasul 1 malam 2 hari. Iya. Alhamdulillah saya itu dapat, pertama saya saya di tempat di situ ada cahaya hijau. Iya. Ternyata saya ambil, saya mental. Setelah saya baca istighfar, saya maju, berubah, cahaya itu jadi merah. Setelah saya pegang itu berbentuk pusaka, berbentuk keris. Malah barangnya ada di saya. Coba diambil Mas. Memang pemirsa yang ada di rumah, saudara kita Mas Nur sedang ngambil bukti atau kesaksian benda tersebut. Saya minta tolong sabar sebentar pemirsa, karena narasumber kita lagi ngambil kesaksian atau bukti benda pusaka. Ini termasuk barangnya yang saya dapatkan dari sebelah utara. Entah itu barang masih ada khodam, entah gimana. Ini masih ada. Yang saya rasakan sih masih ada. Masih kuat banget energi tersebut pemirsa. Mudah-mudahan bawa berkah. Semua itu kembali dari Allah. Ini semata-mata sebuah tongkat atau alat. Kalau kita meyakini sesuatu benda itu syirik, kita tidak boleh ya Mas Nur. Kita yakin dengan adanya Allah, diperbanyak ibadah dan sedekah. Itu kunci orang manusia mau sukses. Ini sebuah tongkat sebagai alat. Nah, sebagai manusia seperti Nur, seperti saya, generasi ini budaya Jawa, ibarat budaya Jawa itu benda-benda kayak gini itu sebuah budaya. Jadi ya budaya boleh diyakini, tapi jangan diyakini banget, karena semua kekuasaan itu Allah, bukan sebuah benda. Maaf ya pemirsa yang ada di rumah. Juga dengan perjalanan waktu saya dapat
wangsit lagi. Perjalanannya mimpi saya itu seakan-akan saya dibuang ke laut. Ya, dalam mimpi tersebut ya. Setelah itu saya tidak sadarkan diri. Setelah itu saya itu pegang benda apa. Setelah saya pegang ternyata itu benda semacam kijing. Ini juga termasuk ada bentuknya. Ini pemirsa, ini yang namanya kijing bungkem karena bentuknya mingkem, jadi kijing bungkem. Ini bentuk sebuah kijing seperti batu kiok. Ini luar biasa energinya. Ya tinggal manusianya. Ini kijing bungkem namanya karena bentuknya mingkem, jadi kijing bungkem. Ini bukan guyon loh. Jadi kijing bungkem bentuknya mingkem. Nah, ini